Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Ayu Wulandari dengan NIM 11820600051 dan semester 5B, Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai mata kuliah Fisiologi Hewan dengan judul Refleks pada Tendon Manusia. Tujuan daripada praktikum ini yaitu untuk mengetahui reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat adanya rangsangan dari luar. Sebelum kepada praktikumnya, kita akan mengetahui dulu dan mengenal terlebih dahulu seperti apa refleks. Di dalam tubuh kita ini terdiri dari beberapa macam jaringan. Salah satunya adalah jaringan syaraf, yang dimana jaringan syaraf ini memiliki dua macam sel, yaitu sel neuron dan juga sel neuroglia. Sel neuron ini berfungsi untuk melanjutkan adanya rangsangan dari organ penerima rangsangan kepada pusat dari sistem susunan syaraf yang ada di tubuh kita maupun sebaliknya. Nah, ternyata sel neuron ini memiliki tiga bagiannya, yaitu mulai dari dendrit, kemudian badan sel dan juga akson, yang dimana dendrit ini akan menerima rangsangan-rangsangan kemudian diteruskan ke badan sel yang akan diteruskan melalui akson sebagai penghubung dan juga penyalur dari rangsangan atau impuls yang ada. Berdasarkan fungsinya, sel syaraf ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu sel sensorik, yang dimana tugasnya adalah untuk meneruskan atau melanjutkan rangsangan dari reseptor kepada pusat susunan syaraf. Lalu yang kedua yaitu sel motorik, yang dimana bertugas untuk melanjutkan adanya suatu tindakan atau rangsangan tersebut itu untuk diteruskan kepada syaraf efektor, yang berpusat tadi dari pusat susunan syaraf berlangsung kepada efektor. Kemudian yang ketiga yaitu sel konektor, yang dimana fungsinya adalah sebagai penghubung antara sel syaraf yang satu dengan sel syaraf yang lainnya. Kemudian sel adjustor, yaitu yang menghubungkan antara sel sensorik dan juga sel motorik, yaitu bisa jadi berada di antara pusat susunan syaraf, yaitu di sumsum tulang belakang ataupun berada di otak. Seperti itu. Pada praktikum ini akan melakukan beberapa macam kegiatan dan juga aktivitas untuk mengetahui bagaimana reaksi dari tubuh kita ketika ada rangsangan dari luar sebagai bentuk refleksnya. Nah, gerakan refleks ini merupakan gerakan yang sangat cepat dan juga tidak disadari, karena gerakan ini timbul akibat adanya rangsangan dan juga pusat susunan syarafnya berupa sumsum tulang belakang. Bagaimana alat dan bahan, kemudian bagaimana langkah kerjanya, kita lihat. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini seperti spidol, air, ladaku, kursi, dan senter. Masuk ke percobaan yang pertama, yaitu tutup mata selama 2 menit. Kemudian setelah itu perhatikan bagaimana keadaan pupil dari mata setelah membuka pada keadaan yang lebih terang dari sebelumnya. Lalu praktikum yang kedua sama seperti langkah yang pertama. Yang praktikum pertama itu hanya saja ketika dibuka matanya nanti akan diberi senter seperti ini, dan diamati bagaimana reaksi dari pupil yang ada di mata kita. Akan sangat terlihat jelas di sini bahwa pupilnya akan terlihat mengecil. Lalu dilanjut pada praktikum yang ketiga, yaitu praktikum mengenai daya akomodasi pada mata. Di sini menggunakan spidol. Dengan langkah kerjanya mencoba dijauhkan dan didekatkan pada mata kita. Lalu dilanjut pada praktikum yang selanjutnya, yang keempat, yaitu reaksi atau refleks dari menelan. Yang pertama menelan saliva sendiri. Lalu yang selanjutnya diberi perlakuan yang kedua, yaitu sambil meminum air mineral. Ketika minum, reaksi apa yang terjadi? Lalu praktikum yang kelima yaitu refleks ketika dijatuhkan benda dari atas pada telapak tangan. Lalu dilanjut, yang kelima ini merupakan praktikum mengenai refleks pada patella. Di sini tidak menggunakan palu tetapi hanya menggerak-gerakkan kaki untuk diamati bagaimana reaksi dan refleksnya. Kemudian lanjut yang keenam, yaitu refleks ketika telapak kaki diberi rangsangan berupa gelitik-gelitik, dan dapat dilihat pada video seperti apa
refleksnya. Pada praktikum yang terakhir, yaitu praktikum untuk mengetahui bagaimana refleks dari hidung ketika ada zat atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Sini saya menggunakan ladaku untuk memberikan rangsangan bersin secara alami dan terjadi kontraksi, yaitu bersin. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana hasil dari praktikum yang telah dilakukan. Pada praktikum yang pertama dan kedua ini saling berkaitan, hanya bedanya pada perlakuannya saja. Jika yang perlakuan yang pertama itu sinar cahayanya ini alami dari sekitar ruangan, dan juga yang kedua itu perlakuannya khusus diberi senter. Dan di sini sama-sama mendapatkan rangsangan dan juga membentuk suatu refleks pada mata, yang dimana ketika mata telah ditutup selama 2 menit, yang tadinya berubah dari yang gelap kemudian diberi sinar. Yang pertama ini dia akan pupil kita ini akan mengecil dan juga akan mengecil secara perlahan-lahan karena sinar yang datang dari lingkungan yang ada di lingkungan kita ini membuat mata menjadi lebih agak silau. Nah, sehingga pupil akan mulai mengecil secara perlahan-lahan dan juga iris akan mulai mendekat. Kemudian ketika diberi senter kepada mata, itu terlihat adanya refleks yang sangat cepat terjadi dengan reaksinya, yaitu berupa pupil langsung mengecil, ukuran diameternya lebih mengecil, langsung irisnya juga mendekat lebih dekat, seperti itu mungkin. Kemudian untuk yang selanjutnya tentang daya akomodasi pada mata, ini sebetulnya masih berkaitan dengan yang praktikum yang ke-1 dan kedua, yang dimana ketika benda dijauhkan ini, mata kita masih tetap bisa fokus dan melihat, jadi ukuran pupil masih bisa lebar atau normal. Kemudian ketika benda didekatkan, maka akan timbul daya bias yang dimana untuk memfokuskan benda saja itu dibantu juga oleh adanya bantuan saraf parasimpatis. Nah, di sini ketika benda didekatkan, maka iris akan mulai perlahan-lahan mendekat dan juga pupil akan mulai mengecil secara perlahan-lahan. Itu karena mata kita itu mencoba untuk bisa fokus pada reaksi yang keempat, yaitu ketika reaksi menelan atau menelannya di sini diberi perlakuan ketika sebelum minum dan juga sesudah minum. Ketika menelan saliva seperti biasanya, ini tidak terjadi refleks apa-apa karena biasa untuk menelan saliva. Kemudian ketika diberi air minum, ketika masuk air, sehingga ada refleks atau ada rangsangan di dalam kerongkongan kita, itu akan membantu secara cepat untuk penelan. Kemudian lanjut pada praktikum yang selanjutnya, yaitu ketika refleks benda dijatuhkan dari atas. Ketika benda dijatuhkan dari atas, refleks dari tangan kita akan langsung menangkap ataupun juga menghindar. Bisa jadi karena ini merupakan gerak refleks yang terjadi dengan sistem saraf pusatnya, yaitu sumsum tulang belakang. Jadi ketika ada benda yang mendekat ataupun yang jatuh terhadap tubuh kita ini, kita akan merasa takut ataupun panik juga, sehingga tubuh akan melakukan responnya tersendiri, bisa dengan berbagai macam cara. Kalau yang saya lakukan pada praktikum ini, ketika benda dijatuhkan dari atas, refleks tangan saya adalah langsung menangkap patella. Ini posisinya seperti ini, 90 derajat kurang lebih. Ketika kaki posisinya menggantung, diangkat naik lurus seperti yang pada video sebelumnya, itu patella terlihat akan ikut menaik. Kemudian pada praktikum yang terakhir tentang bersin, jadi dimana saya menggunakan lada bubuk untuk menghirup dan dihembuskan kembali ini sebagai zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Ketika tubuh mulai merasa ada benda asing yang masuk melalui hidung, dan hidung pun
telah menyaring dari bagian hidung yang di atas ini, kemudian masuk ke tenggorok. Itu di dalam tenggorokan itu ada silia yang membantu dalam proses terjadinya bersin ini. Sudah sepatutnya kita untuk selalu mensyukuri apa yang ada di dalam tubuh kita. Kita bisa bersin, alhamdulillah, bisa merasakan adanya rangsangan dari telapak kaki berupa gelitik-gelitik dan juga yang lain-lainnya. Jadi mulai dari yang mata juga, mata dapat berakomodasi dengan baik. Kemudian ketika ada rangsangan cahaya yang begitu cepat juga, mata kita akan merefleks dengan cepat. Kemudian ketika menelan lebih mudah, dan seperti yang lain-lainnya. Yang dapat saya sampaikan mengenai praktikum refleks pada tendon manusia. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.